Untuk peningkatan PAD dalam kondisi sekarang ini pandemi corona virus disease atau COVID-19 yang dikenal di seluruh dunia pada saat ini, tentu sangat berdampak kepada Kabupaten Lombok Utara sendiri, terutama pada posisi pendapatan asli daerah. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa 48% dari PAD itu dipengaruhi oleh sektor pariwisata secara umum. Nah, sedangkan di sektor-sektor yang lain juga secara tidak langsung dipengaruhi oleh pariwisata. Seperti misalkan perhubungan, itu juga sangat dipengaruhi oleh pariwisata. Nah, kemudian langkah kami di Bapenda pada menghadapi situasi ini, yang pertama tentu kami akan memilah mana kira-kira pendapatan asli daerah yang sebenarnya masih bisa bertahan walaupun ada bencana, misalkan bencana COVID atau apalagi yang lainnya. Nah, yang paling mendasar itu adalah tentu kita lihat dulu regulasi yang ada. Kita memang Lombok Utara ini memiliki potensi yang luar biasa terhadap PAD, seperti yang sering kita dengar, baik itu dari masyarakat, beberapa NGO pemerhati, dan juga dari lembaga legislatif sendiri, bahwa kita sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar, dan itu kita akui. Namun di sini potensi-potensi itu tidak bisa secara langsung untuk mendongkrak PAD dalam waktu dekat, misalkan di tahun 2022. Kenapa? Karena memang kita belum memiliki regulasi yang tepat. Nah, untuk itu langkah awal yang dilakukan oleh Bapenda bersama seluruh jajaran kami di sini, yaitu dengan mencoba untuk mengkaji ulang segala regulasi yang digunakan di dalam penagihan pajak dan retribusi. Dalam hal ini ada beberapa perda dan juga perbuk yang kesemuanya itu susun pada tahun 2010. Nah, tentu ini mendapatkan tentu ini harus kita pikirkan ya, bahwa tidak semua kondisi kita sama dengan pada waktu 2010 yang lalu. Nah, untuk itu yang paling utama adalah Perbuk nomor 18 tahun 2010 yang kita cabut, kemudian kita coba untuk memasukkan, dan ini sedang dalam tahap akhir untuk pembahasannya, untuk kita lakukan public hearing nantinya terhadap Perbuk ini, yaitu mengenai sistem dan prosedur tata cara penagihan pajak dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah. Dimana kenapa ini harus untuk dilakukan? Karena sudah ada terbit PP ya, pedoman sebagai pedoman kita, yaitu PP tahun nomor 55 tahun 2016. Nah, 2010 lalu ketika menyusun Perbuk itu belum ada pedoman yang pasti. Namun sekarang ini dengan terbitnya PP tahun 2016 itu, maka sudah ada pedoman bagi seluruh daerah untuk segera membuat Perbuk tentang Sisdur ini. Di dalam Perbuk Sisdur ini sebagai salah satu contoh, misalkan nih ada orang meminta pengurangan baik itu pajak daerah maupun mungkin retribusi daerah. Karena tidak ada pedoman yang jelas di dalam Perbuk yang lama, maka pengurangan itu kemudian kadang menjadi nol. Nah, namun dengan sistem yang sekarang ini kita sudah siapkan di situ. Ketika pengurangan ada caranya, ada dasarnya, dan itu semua pedomannya adalah pada PP 55 tahun 2016. Sehingga tidak lagi orang minta pengurangan terus kemudian nihil. Namun setidaknya ada yang masih diambil dampaknya oleh daerah. Kemudian juga beberapa Perbuk yang kita susun, salah satunya juga ada perubahan Perda nomor 6 tahun 2010 juga, yang saat ini sedang kita bahas bersama Perda, di mana di situ terkait dengan perizinan jasa tertentu. Di mana pada waktu yang lalu, sebagai contoh untuk jasa usaha perikanan itu kan tidak optimal kita menariknya, karena memang terkait lagi dengan legalitas formal dalam mengambil itu. Nah, sekarang ini sudah betul-betul kita atur sehingga tidak lagi hanya sewa di situ, namun juga
jasa usahanya kita bisa dapat per siklus panen. Nah, ini yang kita upayakan. Begitu juga dengan kita mencoba untuk memfasilitasi dan juga mendorong beberapa OPD pemangku pemangku PAD atau yang juga menarik PAD, salah satunya perhubungan, untuk mempercepat peraturan bupatinya yang kaitannya dengan perda yang mereka susun, perda penyelenggaraan perhubungan. Nah, di situ kita mencoba untuk mempercepat perbuk terkait dengan bagaimana pengelolaan parkir dan juga pengelolaan kir. Nah, ini yang kita dorong gitu. Nah, itulah yang kami lakukan di Bapenda. Nah, sehingga kami yakin diawali dengan perbaikan regulasi ini akan mampu mendongkrak PAD secara signifikan. Nah, sebagaimana diketahui saat ini, tentu PAD ini menjadi salah satu salah satu yang diharapkan ya dalam peningkatan APBD, karena transfer dari pusat sudah berkurang, DAK juga sudah berkurang, sehingga harapan kita itu tentu dari PAD ini. Nah, itulah sebabnya mengapa kami mencoba untuk betul-betul menggali potensi yang ada dan juga membuat dalam bentuk regulasi. Sehingga percuma walaupun kita memiliki potensi yang banyak, yang luas, namun tidak bisa kita ambil sebagai pajak maupun retribusi akibat dari tidak ada regulasi yang jelas. Jadi itu mungkin tarif juga ada perubahan tarif di sini. Nah, sebagai salah satu contoh, misalkan untuk minuman beralkohol itu ada perubahan tarifnya. Parkir juga ada perubahan tarifnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu adanya sumber pendapatan yang tidak tergali seperti yang kemarin, itu akhirnya kita masukkan untuk sebagai salah satu sumber pendapatan. Nah, itulah pentingnya dari regulasi ini. Selanjutnya juga kenapa kita membutuhkan untuk perbaikan dari sisi regulasi ini, tentu di sini sebagai payung hukum kita di dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan. Misalkan juga yang paling penting itu di SISDUR atau perbuk sistem dan prosedur itu nantinya terutama untuk galian C. Nah, ini juga kita atur karena sebagaimana kita ketahui galian C ini juga tidak hanya menjadi kewenangan dari kabupaten tapi sampai ke pusat. Nah, di mana batasan-batasannya itulah yang kita atur sehingga tidak kita melanggar peraturan yang lebih tinggi. Kita atur. Nah, salah satunya saat ini kita mencoba untuk menyusun seluruh sistem itu dengan menggunakan aplikasi nanti, tidak menggunakan non tunai. Kalau toh non tunai kita mencoba untuk mendekatkan pelayanan ke masyarakat. Sebagai contoh, misalkan untuk retribusi pasar. Nah, ini kalau selama ini kita penyetorannya secara tunai, kita coba besok penyetorannya juga non tunai, sehingga kita bisa melihat dalam real time berapa sih PAD kita yang masuk secara real time per hari itu, per jam itu, per detik itu. Nah, aplikasi ini juga sudah kita masukkan di dalam SISDUR itu nantinya untuk dilaksanakan itu yang dikelola oleh rumah sakit dan Dinkes. Itu dari target 65.515.768.547 rupiah, realisasinya 62,68% atau 41.232.973. Nah, kemudian dari yang murni yang kita yang dikelola oleh Bapenda dan beberapa OPD, target kita itu 56.384.850 rupiah, realisasi kita 57,04% atau mencapai 32.127.776.090 rupiah. Di perubahan di murni itu kita ditarget 117 miliar. Kemudian di perubahan kita ditarget
121 miliar. Nah, inilah capaian kita. Ini target ini sampai dengan bulan Oktober 2021. Kalau secara keseluruhan kita itu posisinya 60% sekarang. Itu yang target ya. PBB itu yang sudah berhasil door to door ke setiap rumah mengantarkan surat tagihan dan juga menerima penyetoran ya, termasuk juga rekan-rekan BPKP yang sudah betul-betul melaksanakan kegiatan dengan baik. Teman-teman di pendapatan, di Rembang dan semuanya, walaupun hari Sabtu dan Minggu Bapenda itu tetap turun untuk melakukan penagihan. Ini apresiasi yang luar biasa, kerjasama yang luar biasa bagi seluruh warga Bapenda. Ya, walaupun orang lain menilai sebelah mata kepada kami, namun kami bersyukur karena kami masih solid di dalam, masih bekerja sama dengan baik, bersinergi dengan baik, sehingga walaupun 150.000 ditarik juga sama teman-teman, ditagih juga sama teman-teman,